Jantung terdiri atas conducting cell yang bersifat excitability atau dapat dieksitasi. Sifat excitability ini dikarenakan terdapat aliran listrik akibat dari ion-ion yang bermuatan positif dan negatif yang berada di sekitaran sel. Ion-ion ini tersebar atau terkonsentrasi di dalam intracellular fluid atau cairan di dalam sel dan juga ada di extracellular fluid atau cairan di luar sel. Ion-ion tersebut yang berada di dalam intracellular fluid dan extracellular fluid dipisahkan melalui sel membran. Perbedaan konsentrasi yang muncul antara ion-ion yang terpisah oleh membran tersebut melahirkan istilah membran potential, atau suatu perbedaan konsentrasi antara jumlah ion positif atau kation dengan ion negatif atau anion. Kenapa melahirkan suatu potensi listrik atau membran potensial? Kalau kita review dari teori muatan, bukankah jika terdapat muatan antara positif dan negatif, akan terjadi suatu potensi untuk melakukan aksi? Teori umumnya kan, kalau muatannya sama, maka akan saling tolak-menolak, dan kalau muatannya beda, maka akan saling tarik-menarik. Inilah alasan mengapa perbedaan muatan yang berada di antara membran disebut sebagai membran potensial, yaitu karena dengan adanya perbedaan muatan ini, maka sel bisa menghasilkan suatu aksi. Dan aksi spesifik yang terjadi pada jantung adalah menyebabkan jantung berkontraksi. Nah, dari adanya membran potensial ini, muncul istilah resting potential dan action potential. Simpelnya, resting potential atau resting membran potential adalah ketika sel-sel sedang dalam mode istirahat dan sedang tidak tereksitasi atau tidak lagi sedang memproduksi signal, namun masih memiliki membran potensial. Pengukuran terhadap membran potensial ini menggunakan satuan milivolt. Pada ventrikel jantung misalnya, resting potensialnya itu sekitar negatif 90 milivolt, yang artinya, pertama, ini menunjukkan terdapat perbedaan potensi yang terjadi antara di dalam intracellular fluid dan di luar extracellular fluid, sebanyak 90 milivolt. Yang kedua, karena umumnya pengukuran merujuk pada intracellular fluid di dalam membran, maka artinya tanda minus pada negatif 90 menunjukkan bahwa terdapat banyak muatan negatif di dalam sel membran dibanding di luar sel membran. Nah, ketika terjadi perubahan pada resting potensial tersebut, yang disebabkan oleh trigger dari ion-ion yang mengalir dari sel tetangga, maka sel tersebut akan mulai mengaktifkan action potensialnya. Dan selama proses action potensial tersebut akan banyak melibatkan channel-channel dari ion tertentu yang terbuka atau tertutup selama proses action potensial. Pada saat kita membahas cardiac action potential, kita akan sering menemukan diagram seperti ini. Yang ini menunjukkan action potential pada ventricle yang akan umum kita temukan. Dan diagram yang ini menunjukkan action potential pada jaringan nodal, SA node, dan AV node. Intinya adalah, pada proses action potential tersebut, terdapat beberapa fase yang dilalui, yang merepresentasikan setiap kurva pada grafik tersebut. Dan lebih lengkapnya akan kita bahas di video lainnya tentang cardiac action potential pada spesifik selnya. Kesimpulan pada topik kita kali ini adalah, cardiac membran potential merujuk pada jumlah tegangan dalam satuan milivolt yang terjadi akibat perbedaan muatan pada ion-ion yang terdapat di intracellular dan extracellular fluid sel jantung. Membran potensial ini memunculkan istilah resting membran potential dan action potential. Resting membran potential adalah kondisi membran potensial ketika sel jantung lagi tidak sedang menghantarkan impuls atau lagi sedang istirahat. Dan action potential adalah kondisi membran potensial ketika sel jantung lagi sedang menghantarkan impulsnya atau sedang terjadi proses eksitasi.